warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki subtema 3 yaitu energi alternatif di pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran yang ke-6. Itu artinya kalian akan berganti di tema yang ketiga. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di-skip. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan ya. Pada pembelajaran sebelumnya, apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Nah, tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Berikut ini cara kerjanya. Nah, ini adalah cara kerja dari kentang di pembelajaran yang sebelumnya sudah ya, kalian sudah mempraktekannya. Nah, ini langkah-langkahnya sudah. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah apa anak-anak? Menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan ya anak-anak dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban ya membangunan dalam gedung dan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita akan memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Diskusikan pertanyaan berikut secara berpasangan berdasarkan teks tadi ya. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Ini bisa kalian tulis pada buku tulis kalian ya. Semangat! Nah, di sini sudah ada pembahasannya ya, bahwa kewajiban kita terhadap lingkungan adalah bagaimana menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, ini contoh menghemat bahan bakar minyak dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik. Nah, ini contohnya sudah ya. Penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus akan habis. Selanjutnya di sini sudah dibahas memperoleh energi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi tenaga dan selanjutnya. Adapun kewajiban dan hak harus dijalankan secara seimbang ya. Pelaksanaan hak diperoleh setelah kita melaksanakan apa? Kewajiban.
Selanjutnya, tulislah 4 contoh energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran ya. Mengapa kita memerlukan energi alternatif? Apa hubungannya antara hak dan kewajiban dengan pemanfaatan energi alternatif? Apa yang perlu diperhatikan ketika membuat teks petunjuk? Jelaskan. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan ini. Latihan ini digunakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran 1 sampai 6. Di sini ada pilihan ganda ya, ada A, B, C atau D. Kalian bisa memilih pada jawaban yang kalian anggap benar. Kalian bisa membacanya saja, atau jika ingin menulis dan menyalinnya pada buku tulis kalian bisa mempause video ini. Jika kalian masih belum bisa mengerjakan atau mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Pada option B, pada pertanyaan itu, di situ kalian harus menjawab pertanyaan. Di sini tidak ada pilihannya, jadi kalian harus mencari jawabannya. Sumber energi utama di bumi adalah titik-titik. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan yang mengandung minyak dinamakan titik-titik. Hidup hemat energi dapat dilakukan ini ya, kurang huruf K ya. Ini ketika bepergian pada jarak dekat, kita melakukannya dengan titik-titik. Pemakaian kendaraan bermotor secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan berupa. Nomor 5, kewajiban manusia terhadap alam adalah titik-titik. Pada C, kalian harus menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Ini pertanyaannya itu lebih panjang ya jawabannya dari yang B tadi. Sebutkan 3 alasan mengapa manusia wajib menghemat energi minyak bumi. Sebutkan 3 cara menjaga sumber daya alam. Sebutkan 3 manfaat matahari bagi makhluk hidup. Sebutkan 3 sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk sumber energi. Tuliskan nama dari not angka 5, 3, 4, 6, 7. Nah, selamat mengerjakan dan terus semangat, jangan pantang menyerah ya untuk menjadi anak-anak yang hebat sebagai generasi penerus bangsa. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada pada tema yang ketiga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.